Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, pendengar setia, renungan harian, rekaman suara, Resoti Kai Puruk Cahu. Pada hari ini, Senin 29 Mei 2023, bersama dengan saya Pendeta Yulistri, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 30. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Bapa, karena hari-hari yang telah kami lalui ada dalam tuntunanmu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan kembali izinkan kami untuk menerima hari yang baru. Tuhan, tuntunlah kami untuk boleh melakukan aktivitas kami di dalam Tuhan. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami tetap melakukan yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami, curahkanlah hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang akan berkata-kata menyampaikan firman-Mu saat ini, serta sekalian jemaat Tuhan dimanapun berada yang boleh mendengarkan renungan ini, boleh bersukacita karenanya. Terima kasih atas firman-Mu. Kami siapkan diri kami, ya Yesus Kristus firman yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap penderitaan, kesusahan, dan juga tekanan-tekanan dalam kehidupan itu adalah bagian dalam hidup yang pasti kita alami. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup dalam dunia, tidak ada yang tidak mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, penderitaan dan tekanan-tekanan kehidupan, tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan kekristenan, orang-orang yang ada di Roma
jemaat yang ada di Roma pada masanya, itu yang dialami dan yang terjadi dalam nas kita pada saat ini. Di mana dalam tekanan-tekanan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di Roma, jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu, mereka lalu merindukan akan kedatangan Yesus terjadi sekarang. Bahwa pada saat itu mereka merindukan bahwa Yesus itu akan datang dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga mereka mengungkapkan bahwa dengan tekanan-tekanan yang dialami dikarenakan kekristenan mereka, mereka juga seperti ingin mati saja. Itu dikatakan. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang ke-23, bukan hanya mereka, kata Rasul Paulus, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pengangkatan sebagai anak, pembebasan tubuh dari dunia, pembebasan tubuh dari penderitaan dan tekanan-tekanan kehidupan. Itu yang dialami oleh jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Roma. Rasul Paulus lalu mengingatkan melalui nas kita pada saat ini kepada jemaat di Roma bahwa di tengah tekanan penderitaan yang dialami, maka ada yang harus dilakukan. Dan ini wajib harus dilakukan dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa saja yang harus dilakukan di tengah tekanan dan penderitaan yang terjadi? Rasul Paulus mengatakan, khususnya di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30 dalam nas kita pada saat ini, bahwa yang pertama, ketika mengalami penderitaan dan tekanan dalam setiap kelemahan yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, maka ketika kita tahu kita tidak bisa melakukan apa lagi atau tidak bisa berbuat apa-apa lagi atas setiap penderitaan yang terjadi, atas setiap tekanan-tekanan yang kita alami. Dan ketika kita berdoa, kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan, sampai di titik di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita naikkan dalam doa-doa kita kepada Tuhan melalui keluhan-keluhan yang ada. Kita tidak tahu. Rasul Paulus katakan, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Karena sesungguhnya ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan di tengah dunia ini yang tidak tahu bagaimana berdoa yang benar dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rasul Paulus ingin mengatakan, menegaskan kepada setiap orang percaya yang ada di Roma, bahkan kepada kita, anak-anak Tuhan, bahwa dalam setiap penderitaan dan kesusahan dan keluhan-keluhan kehidupan yang terjadi dan yang dialami di tengah dunia, ketika kita berdoa, kita tidak tahu lagi apa yang kita perbuat, kita hampir menyerah dengan keadaan yang terjadi, yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Allah itu berdoa untuk kita. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang juga berdoa untuk kita. Luar biasa ayat ini, firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh amazing begitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena Roh Kudus Tuhan itu berdoa untuk kita. Jemaat
yang dikasih di dalam Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua ada dalam sepengetahuan Allah. Ia tahu akan kedalaman hati nurani kita. Ia juga memahami akan kebutuhan dalam hidup kita. Ia tahu apa yang menjadi keinginan dalam hidup kita. Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Roh Kudus Allah sendiri berdoa bagi kita. Yang kedua, bahwa percayalah pada segala atau melalui segala penderitaan dan tekanan-tekanan kehidupan di dalam dunia, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam hidup kita, dalam segala sesuatu. Artinya tidak hanya dalam keadaan yang baik tetapi juga dalam keadaan yang tidak baik. Allah bekerja dalam suka dan duka hidup kita. Allah bekerja dalam tawa dan tangis kita. Allah bekerja dalam segala sesuatu, segala keadaan kehidupan yang kita alami. Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada dalam segala sesuatu. Ia bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi. Allah bekerja di dalam segala kebangkrutan bisnis kita. Allah bekerja dalam berkat-berkat yang melimpah melalui pekerjaan kita setiap hari. Allah bekerja di dalam pendidikan anak-anak kita. Allah bekerja ambil bagian dalam setiap pergumulan hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka benarlah yang selalu dikatakan kepada kita bahwa selalu ada pelangi sehabis hujan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sungguh indah dan luar biasa firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan karena Ia telah memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Bersyukurlah karena Roh Kudus Allah itu selalu bekerja dalam apapun keadaan hidup kita. Percayalah, Roh Kudus Tuhan menguatkan di tengah tekanan dan penderitaan hidup. Roh Kudus memampukan, mendidik, mengajar, menegur, membimbing, dan memberikan keberanian bagi kita untuk mewartakan, untuk memberitakan, untuk terus menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan yang besar dan ajaib itu dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kuasa Roh Kudus Tuhan dicurahkan bagi kami. Melalui hari raya Pentakosta, kami memaknai bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan itu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing kami, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kepada kami segala sesuatu yang baik, membimbing menuntun kami untuk mengerjakan banyak hal di dalam dunia ini dan tidak menyerah pada keadaan yang terjadi. Karena Roh Kudus memberikan keberanian bagi kami untuk mewartakan kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing setiap rencana-rencana dalam kehidupan kami, sebagaimana kami dituntun dalam minggu-minggu yang sudah kami lalui. Maka minggu yang akan kami jalani, dalam minggu yang akan datang, Tuhan berkati. Sepanjang minggu ini menjadi minggu yang penuh makna.
yang boleh kami isi dengan hal-hal yang baik dalam rutinitas dan aktivitas kami. Ketika kami bekerja, biarlah kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Jikalau kami melayani, biarlah kami melayani umat Tuhan dengan baik. Sukacita dalam kehidupan. Pakai kami, hamba-hambamu yang melayani di Resort GKI Puruk Cahu ya Tuhan. Jemaat Hosana Puruk Cahu dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Khususnya kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di Tumbang Bau Bangaat. Tuhan memberkati jemaatmu yang ada di sana. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati apa yang menjadi rencana-rencana dalam pelayanan. Tuhan berkati pewartaan Injil, pemberitaan firman Tuhan yang boleh dilakukan di tengah kehidupan jemaat. Penata layanan yang boleh tetap terus melayani. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Pendeta dan diakon yang terus menjadi bagian juga dalam pelayanan jemaat. Kami percaya Tuhan memberkati jemaatmu yang ada di Tumbang Bau atau Bangaat. Ada sukacita dalam pelayanan, ada kebersamaan. Karena itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pondasi bagi jemaat untuk terus bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berkati pelayanan ke depan yang akan terus dilakukan. Kemuliaan dan kasih Tuhan dikumandangkan, diberitakan setiap hari dalam kehidupan kami, dalam kesusahan dan penderitaan kehidupan, dalam beban berat yang dialami, dalam sakit penyakit yang sedang dirasakan di dalam tubuh ini dan di dalam tubuh setiap pribadi. Biarlah Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan, memulihkan dalam keadaan yang dialami. Kami percaya kasih Tuhan juga akan terus melingkupi Murung Raya di mana kami boleh tinggal. Kabupaten Murung Raya menjadi kabupaten yang indah, nyaman, damai. Disinilah kami tetap merasakan ada kebersamaan, ada kesatuan dalam keberagaman, dalam keperbedaan yang ada. Karena berbeda itu sungguh indah di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dalam tugas jabatan kepemimpinan yang ada. Kami percaya Tuhan yang menolong dalam tugas tanggung jawab yang diemban sampai saat ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Ada banyak hal yang tak terucapkan, tapi sesungguhnya segala sesuatunya kami serahkan kepada Tuhan. Karena bukanlah atas kehendak kami, melainkan jadilah kehendak Tuhan bagi kami. Yesus Kristus, kami alaskan doa ini di dalam nama-Mu, menyempurnakan doa kami dengan bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.